Saat ini pengobatan alternatif tengah menjamur di Indonesia. Sementara di Kota Depok ada seorang pria yang menggunakan lintah sebagai media penyembuhan kesehatan. Ditemu di kediamannya di Jalan Haji Usin 2, RT 001 RW 22, Kampung Sugutamu, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Pak D. Bulungan, dia biasa dipanggil, mengaku sudah menekuni pengobatan terapi lintah dan sudah banyak yang berhasil disembuhkan. Meski awalnya ia tak pernah membuka praktek secara resmi, namun seiring waktu berjalan banyak masyarakat yang meminta pertolongannya dengan terapi lintah. Dan akhirnya ia mengaku sudah 6 tahun menjalani profesi ini. Ia mengatakan bahwa lintah yang digunakan adalah lintah khusus yang berasal dari Lampung yang diyakini memiliki daya hisap yang luar biasa. Dari sisi pengobatan, lintah yang digunakan adalah lintah khusus dan hanya dipakai satu kali dalam pengobatan. Karena menurut dia, lintah tersebut jika sudah digunakan untuk menghisap darah kotor akan jatuh dan mati. Selama ini, kata dia, para pasien yang datang adalah para penderita darah tinggi, kolesterol, stroke, asam urat, diabetes, tumor, lumpuh jantung, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Selain itu, terapi lintah juga diyakini bisa untuk kecantikan atau untuk ketampanan bagi seorang pria. Berikut adalah wawancara dengan Pak D. Bulungan di lokasi. Ya, kalau terapi lewat lidah itu untuk jantung. Jadi kalau satu lintah itu udah nyerangnya 10 penjuru. Ya kena jantung, paru-paru, limpa, hati, sampai otak kecil itu keserang sama enzimnya. Berarti pusat-pusat saraf tuh ada ya, di pusat-pusat lidah. saraf. Ya, pusat saraf semua kan ada jutaan itu di lidah. Jadi yang lebih bagus penyakit apa aja ditarik dari lidah. Iya, iya. Selain lidah ya, kalau yang sering dilakukan dan diminta masyarakat apa nih kira-kira di Ya, sering keluhan itu semua kan dari kolesterol. kolesterol ya. Kolesterol itu kan nyumbat pembuluh darah. Jadi semua penyakit dari darah gitu. Asal darah kita bersih, dipompa bagus, ya udah. Kita nggak, istilahnya nggak untuk stroke barang itu, istilahnya ya kemungkinan kecil lah gitu. Karena semuanya kan dari darah. Kalau diabetes itu ya bisa, itu diabetes itu sering diambilnya dari puser. Puser juga sering dimintain. Puser karena kan itu yang diserang itu pankreas. Pankreas itu bocor. Kalau udah bocor ya kena enzim lintah, akhirnya kan tutup. Jadi pompa sama jantung, sari makanan itu banyak mengandung gula. Jadi saring sama pankreas, kalau pankreasnya bocor ya semua ikut ke pembuluh darah, jadi kemana-mana. Nah seringnya yang keserang kaki, kan pusat terakhir kan di kaki. Makanya biarpun diamputasi atau apa itu seringnya lewat. Kalau kita nggak keluarin itu darah kotornya, itu diambil bisa dari puser. Kalau puser satu lintah kan masuknya 8 penjuru. Rata-rata diputerin di kaki, pasti kaki bengkak, busuk, diamputasi. Nanti udah kemana-mana, hati keserang, udah lewat lah. Kalau misalkan ini penyakit stroke itu sering dapat rekomendasi juga mungkin. Ya kalau stroke kita terutama kita hajar itu dari posisi kepala. Ya kepala bisa dibotakin dulu karena kan semua kan itu perintah dari otak kecil. Semua kalau ya itu dari stroke itu dari kolesterol juga. Kalau ke atas ya setelah ke darah tinggi didiemin aja vertigo, akhirnya pembuluh darah pecah, jebret, lewat atau ngeleng istilahnya. Ya, kalau ke bawah ya pertama itu semutan, terus kram, lama-lama kram itu udah termasuk kram itu stroke kecil. Kalau didiemin aja, kita nggak ada usaha untuk berobat gimana, mau terapi atau ke dokter, larinya ke stroke. Ya rata-rata kan yang keserang pasti kalau perempuan biasanya kanan, kalau laki kiri, kebanyakan yang saya tangani gitu.
Jadi kalau misalkan penyakit jantung itu juga bisa direkomendasi ke terapi lintah, Pak? Insya Allah udah banyak saya tanganin, alhamdulillah sih, yang udah dipasang ring, yang mau dipasang ring, alhamdulillah nggak jadi. Yang penting berani aja dari lidah, insya Allah deh kalau jantung. Kalau misalkan ini jenis lintahnya ini sembarangan atau yang biasa atau gimana nih? Enggak, ini lintah itu kan ada lima macam, ada pacet, ada respo, ada lintah kebo, ada lintah yang hijau gitu, namanya apa, terus ada yang gepeng-gepeng putih bawahnya yang suka di kamar itu nggak bisa, yang kita pakai kan lintah dari Lampung. Lintah khusus berarti, Pak, ya? Khusus itu lintah hijau saya julukin. Itu kalau udah nyedot kayak istilahnya kayak ikan gabus lah. Itu kalau bisa itu jangan dipaksa dicopot, jadi sampai dia keracunan jatuh. Ya kalau udah dipakai ya nggak bisa dipakai lagi karena otomatis itu mati. Oh, berarti lintahnya setelah menghisap dia mati sendiri? Mati. Oh, berarti nggak dipakai lagi lintahnya? Nggak dipakai lagi. Udah otomatis mati, nggak bisa dipakai. Iya, emang di lintah ini menariknya ada zat apa itu, berarti? Enzim gitu. Seperti apa zat enzim itu, berarti? Enzim itu jadi kalau udah dia gigit itu nggak langsung nyedot, dia akan ngisi enzim. Itu posisinya nekuk dia. Nah kalau udah lurus itu baru nyedot. Kalau dia udah nyedot itu kan dia nyedotnya kan toksin, racun. Dia akan proses ngeluarin serum, netes itu yang bening putih itu nggak ada bau. Nah itu bisa diolesin, itu bisa narik itu juga kulit jadi kenceng. Katanya bisa buat kecantikan juga. Nah itu dibilang begitu. Terus lintah juga ada juga yang lintah khusus untuk nyedot yang busuk-busuk atau itu udah sendiri. Terus ada lagi lintah yang kecantikan, itu lubangnya kalau gigit kecil gitu. Berarti berbagai jenis ya? Iya. Nggak sembarangan lintahnya ya, lintah khusus sembarangan ya? Lintah, bukan lintah yang di kebun atau di danau atau di sawah, itu bukan. Ya kalau misalnya buka praktek ini dari tahun berapa sih, Pak, ngomong? Sebenarnya saya pribadi sih nggak pernah buka praktek iya. gitu. Karena sifat saya kan nggak komersil, biasa nolong aja. Udah 6 tahunan sih. Udah 6 tahun di Sukamajaya, Pak, ya? Iya. Kalau biasa-biasa hari-harinya di mana, Pak, ya? Di Bulungan. Di daerah Bulungan, Ya, Jakarta berarti ya? Iya. Tuh. Jadi saya nggak ini ya, istilahnya sifat saya ya ikhlas saja bantu gitu. Yang riboh gitu ya, banyak sih dari TNI, Polri, ya. Malah dokter sendiri pernah saya terapi juga. Ya. Dengan Pak D siapa namanya nih? Kalau saya dipanggilnya Pak D Bulungan, kalau nama saya kan Priyadi gitu. Iya. Saya dipanggilnya Pak D Bulungan. Saya nggak pernah saya istilahnya promosi ya dari orang-orang aja. Kalau misalnya jangkauan untuk ngobatin keluar daerah pernah gitu? Pernah, saya pernah ke Batam, ke Pangkal Pinang, ke Bangka, dijemput aja, ke Semarang, pernah ke Bandung. Ya istilahnya asal mau jemput beli tiket ya saya jalan. Siapa ya, Pak, ya? Iya.